Untuk pertama kalinya, polisi secara terbuka menjelaskan pembagian 2 klaster tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah tokoh publik dan aktivis yang dikenal aktif di media sosial. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat 7 November 2025, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyebut bahwa pembagian 2 klaster ini dilakukan berdasarkan hasil analisis digital forensik, peran hukum, dan jenis pelanggaran yang dilakukan masing-masing tersangka. Tujuannya agar penegak hukum bisa lebih mudah menentukan pasal yang tepat dan pertanggungjawaban pidana bagi tiap orang. Total ada 8 orang yang dijadikan tersangka. Mereka dibagi menjadi 2 klaster utama. Klaster pertama terdiri dari Egi Suyada, Kurnia Tri Royani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Klaster kedua berisi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa. Menurut penyidik, klaster pertama berperan dalam penyebaran narasi tuduhan dan penghasutan publik, sedangkan klaster kedua berperan dalam manipulasi digital serta penyebaran dokumen palsu di dunia maya. 5 orang di klaster pertama dikenai pasal gabungan dari KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Beberapa pasal yang digunakan antara lain pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 160 KUHP tentang penghasutan publik, serta pasal 27A dan 28 ayat 2 UU ITE tentang penyebaran informasi kebencian dan penghinaan. Polisi menyebut mereka dinilai aktif menyebarkan tuduhan palsu di ruang publik. Ancaman pidananya maksimal 6 tahun penjara. Sementara itu, klaster kedua yang terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menghadapi jerat hukum yang lebih berat. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 32 dan 35 UU ITE tentang manipulasi serta pemalsuan data elektronik, serta pasal 45 dan 51 UU ITE dengan ancaman pidana antara 8 hingga 12 tahun penjara. Kapolda Irjen Asep menegaskan, hasil digital forensik menunjukkan adanya manipulasi visual terhadap dokumen ijazah Jokowi yang kemudian disebarkan secara publik. Menurutnya, analisis yang digunakan para tersangka tidak ilmiah dan justru bersifat provokatif di ruang digital. Dalam penyidikan, polisi telah menyita 923 barang bukti. Beberapa di antaranya adalah flash disk berisi 24 tautan video YouTube, tangkapan layar unggahan media sosial, serta fotokopi ijazah dan dokumen akademik. Selain itu, polisi juga mengamankan dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang menegaskan keaslian ijazah Jokowi. Barang bukti ini melengkapi laporan utama yang diajukan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Beberapa tersangka sudah memberikan tanggapan atas status hukum mereka. Roy Suryo mengaku tetap tenang dan menghormati proses hukum. Ia menyebut langkahnya sebagai bagian dari penelitian publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Rismon Sianipar membantah melakukan manipulasi. Ia menyebut temuannya sudah dituangkan dalam buku berjudul Jokowi's White Paper yang bisa diakses masyarakat. Sementara Dr. Tifa menyatakan siap menghadapi proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Tuhan. Kasus ijazah palsu Jokowi mulai naik ke tahap penyidikan setelah gelar perkara pada 10 Juli 2025. Total ada 12 orang terlapor, namun hanya 8 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena memenuhi unsur pidana dan bukti digital yang kuat. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari, 2 laporan lain dicabut oleh pelapor dan sisanya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Kini, proses hukum terhadap 8 tersangka masih berlanjut. Polda Metro Jaya memastikan penyidikan dilakukan secara transparan dan berbasis bukti digital forensik.